Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Tia di part kedua pembahasan kita tentang umroh mabrur mabruroh, kelanjutan dari part yang pertama berkaitan dengan terbatasnya 10 menit ya, waktu untuk perekaman. Nah, jadi teman-teman, sesuai dengan yang sudah saya sharingkan sebelumnya, bahwa untuk memanfaatkan sebaik mungkin apa yang bisa kita dapatkan dalam perjalanan umroh kita, untuk mendapatkan pahala sebanyak mungkin apa yang kita dapatkan selama perjalanan umroh kita. Nah, di sana selain dari persiapan-persiapan yang sudah saya sebutkan di part sebelumnya, bahwa kita harus memahami secara fikih-fikih, secara sejarah-sejarah Nabi, karena kita akan mengunjungi tempat-tempat yang luar biasa sangat bersejarah gitu ya. Jadi benar-benar kita harus menimba banyak ilmu gitu ya. Contoh misalnya kita pemberangkatan umrohnya, perjalanan umrohnya kita ke Madinah dulu, baru ke Mekah. Maka di Madinah ini apa saja yang bisa kita lihat, kita lewati, kita lakukan gitu ya. Misalnya di Masjidil Haram sendiri, Masjid Nabawi gitu ya, di Masjid Nabawi sendiri apa yang kita bisa baca-baca tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kota Madinah, segala sesuatu yang berkaitan dengan perjuangan Nabi di kota Madinah. Karena pada saat di sana nanti kita akan bukan hanya di Masjid Nabawi saja ibadahnya, tapi akan tur di sekeliling kota Madinah gitu ya. Jadi agar kita lebih menjiwai, kenapa kita harus tahu ini, kenapa kita harus tahu itu, kenapa kita harus tahu Masjid Kuba, kenapa kita harus tahu makam Baqi, kenapa kita harus tahu segala macam yang berkaitan yang ada di lingkungan kota Madinah mumpung kita di sana. Nah, di dalam Masjid Nabawi sendiri apa yang bisa kita maksimalkan, apa yang Allah sediakan di sana gitu ya. Kalau untuk sholat, pahala yang kita dapatkan pada saat kita melakukan ibadah di Masjid Nabawi terutama gitu ya, itu Masya Allah banget, Allah memberikan 1000 kali lipat pahalanya dibandingkan kita melakukan ibadah di Indonesia. Contoh, kita melakukan sholat wajib, maka jika sholat wajib berjamaah di Indonesia kita mendapatkan pahala 27, maka berjamaah di kota Madinah akan mendapatkan 1000 kali lipat. Masya Allah banget. Sedekah di Indonesia kita mendapatkan misalnya 1 kali pahala, kalau di Madinah maka kita akan mendapatkan dikalikan 1000, terutama sedekah subuh. Masya Allah banget ya, sesuai dengan sunnah yang dianjurkan gitu ya. Jadi itu hanya tentang sholat wajib, apalagi sholat sunnah. Maka dengan adanya ribuan kali lipat pahala yang bisa kita dapat, upayakan semaksimal mungkin kita melakukan sholat sunnah selama di Madinah. Apa saja, misalnya sholat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah. Maka selama di Indonesia sebelum berangkat kita harus sudah persiapan nih, perdalam lagi qobliyah, bagaimana ba'diyah, bagaimana di sholat-sholat apa saja yang ada qobliyahnya, ba'diyahnya, itu baru di sholat rawatib sunnah. Kenapa harus kita melakukan sholat sunnah gitu ya? Ya tentu jangan sampai kita hanya melakukan sholat wajib dengan pahala berlipat yang kita dapatkan. Maka mumpung kita di sana, maksimalkan bukan hanya wajibnya tapi sunnahnya gitu. Selain sunnah rawatib, ada sholat sunnah duha, ada sholat sunnah tahajud. Nah, Masya Allah banget kan gitu ya. Nah, selain itu apa saja yang bisa kita maksimalkan untuk ibadah di Masjid Nabawi? Mumpung
1000 kali lipat. Ada sholat sunat hajat, Anda punya keinginan lakukan di sana. Ada sholat sunat tasbih, ya, sholat sunat tasbih itu minimal kita selama seumur hidup itu kita harus melakukan minimal sekali. Kalaupun kita sudah pernah melakukannya, mumpung di Masjid Nabawi, lakukanlah gitu. Masya Allah banget ya. Maka dari itu sebelum berangkat baca dulu bagaimana cara sholat sunat tasbih. Bukan hanya itu, gitu ya. Setiap kali kita berjamaah di Masjid Nabawi, biasanya selalu diakhiri dengan sholat sunnah, sholat sunnah yang orang meninggal. Betul, saya sampai lupa. Sholat sunnah mayit. Anda juga harus baca bagaimana doanya, bagaimana tata caranya. Satu rakaat tanpa rukuk, tanpa sujud. Jadi itu kan ilmu yang harus Anda pakai bekal. Jangan sampai nanti di sana hanya fokus kepada rukun-rukun umroh saja, tapi ilmu harus sebanyak mungkin. Kemudian ada lagi selain sholat sunnah mayit atau sholat sunnah jenazah, ada lagi sholat sunat isyraq. Mungkin untuk beberapa teman-teman baru mendengar adanya sholat sunat isyraq. Nanti teman-teman bisa googling apa itu sholat sunat isyraq. Itu sholat sunnah yang dilakukan sebelum sholat sunnah duha. Ada waktu-waktu tertentu, dan itu Masya Allah pahalanya. Saya sendiri secara pribadi baru mengetahui sholat sunnah isyraq ini saat umrah saya. Pada saat itu umrah Ramadan bertemu dengan jamaah dan dikasih tahu, dan saya pelajari, dan ternyata Masya Allah banget pahalanya. Meskipun kita hanya sholat sunnah isyraq itu 2 rakaat gitu ya, itu pahalanya sama seperti umrah haji. Masya Allah banget kan gitu. Jadi kalau kita tidak tahu, sayang banget kita tidak memanfaatkan sholat sunnah yang pahalanya luar biasa, misalnya di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi gitu. Jadi bagaimana kita tahunya? Sholat sunat isyraq atau sholat syuruk, ini bisa ke YouTube atau googling atau baca-baca di mana boleh gitu ya, supaya lebih yakin apa manfaatnya. Itu pahalanya Masya Allah luar biasa. Menyesal banget kalau kita tidak memanfaatkannya. Yang mana sholat sunat syuruk ini syaratnya adalah sholat subuhnya harus berjamaah, misalnya yang dengarkan misalnya di Masjid Nabawi berjamaah, dan setelah sholat subuh itu kita tidak boleh misalnya keluar masjid kemudian ngobrol atau belanja terus balik lagi untuk sholat sunnah syuruk gitu, atau isyraq ini 2 rakaat. Nggak boleh, karena beda dengan sholat sunnah duha, waktunya beda, tata caranya maksudnya syaratnya juga beda. Kalau duha itu kan yang penting 2 rakaat di waktu tertentu. Kalau sholat sunnah syuruk atau isyraq ini beda gitu ya. Jadi kalau saya kaitkan dengan ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ya, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah lalu duduk sambil berzikir. Jadi syaratnya memang adalah sholat subuh berjamaah, kemudian duduk itu zikir atau ngaji atau ya intinya mendekatkan diri kepada Allah gitu ya, hingga matahari terbit. Kemudian ia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umroh gitu. Beliau pun bersabda, pahala yang sempurna dan sempurna. Ini adalah dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Rasulullah bersabda seperti ini. Coba bayangkan kalau udah Rasulullah yang bersabda, maka kita sebagai umatnya harus meyakininya. Masya Allah ya, untuk teman-teman bisa mempelajari tentang sholat sunat syuruk atau isyraq ini di Google atau di YouTube. Nah, karena